Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat. Saat ini saya sedang berada di Terahas dengan vegetasinya, yaitu kelapa sawit. Jadi saat ini saya sedang berada di salah satu kabupaten di Sumatera Utara, penghasil sawit terbesar, termasuk terbesar di Indonesia, dan awal mula kelapa sawit berasal dari Sumatera Utara. Ini kalau kita amati, ini di daerah yang rendahan, jadi bentuk arealnya adalah flat datar. Ini di Kabupaten Labuhan Batu. Labuhan Batu yang merupakan daerah penghasil kelapa sawit. Yang sekarang kita amati adalah di areal kelapa sawit itu tumbuh juga yang menurut petani atau pekebun adalah gulma, yaitu rumput-rumput. Tetapi sebetulnya di daerah sini sudah dimanfaatkan sebagai sumber makanan untuk ternak domba maupun sapi. Ini sangat bagus sekali untuk pengembangannya, namanya integrated farming. Jadi pertanian terpadu, ada tanaman kelapa sawitnya dan bawahnya digunakan untuk sebagai sumber makanan untuk ternak di sini. Jadi saat ini harga sawit memang sangat booming. Jadi harga Rp3.000 per kilogram. Dan tapi diikuti juga dengan harga pupuk yang cenderung mahal. Jadi hampir tiap saat harga pupuk naik. Sehingga apa? Nilai tambah dari perkebunan sawit, terutama perkebunan rakyat, itu relatif tetap kecil karena memang harga pupuk. Kalau tidak dipupuk, maka tanaman kelapa sawit tidak bisa berproduksi secara maksimal. Jalan keluarnya adalah di integrasi farming, jadi pertanian yang terpadu. Jadi di bawahnya gulma-gulma rumput ini, yang selama ini dianggap gulma, menjadi sumber makanan untuk ternak. Dan ternaknya mengeluarkan limbah kandang, kotoran, dan itu bisa diolah menjadi pupuk, baik itu pupuk padat maupun pupuk cair. Nah, kemudian pupuknya bisa dimanfaatkan untuk memupuk perkebunan tanaman kelapa sawit, sehingga tanaman kelapa sawit bisa berproduksi maksimal dengan biaya produksi yang bisa ditekan dengan menggunakan pupuk organik buatan sendiri yang relatif harganya terjangkau atau dengan biaya yang sangat murah. Dengan demikian maka petani akan mendapatkan nilai tambah yang cukup bagus. Jadi walaupun harga pupuknya cenderung naik setiap saat, tetapi itu pupuk sintetik ya. Tetapi petani tetap bisa memupuk tanaman dengan pupuk buatan sendiri dengan harga yang murah. Jadi petani tidak perlu memikirkan setiap saat harga pupuk yang cenderung naik. Dengan demikian maka petani akan mendapatkan nilai tambah yang cukup besar. Kalau ini kita amati, memang daerah ini cukup subur, dan walaupun tanaman sawitnya sudah tinggi, ini tetap berproduksi bagus. Jadi karena ini daerah lowland, maka tanaman kelapa sawit cenderung untuk condong. Ya, karena cengkeraman tanahnya itu relatif lemah. Ini kalau kita amati, ini tanaman kelapa sawit ini dia rebah. Ini dari sini titik tumbuhnya pertama, kemudian dia bengkok ke sana. Ini. Tapi masih berproduksi cukup bagus ini sebagai perkebunan rakyat. Ini tanah yang sangat ideal. Jadi ketersediaan airnya cukup bagus. Tetapi kalau banjir dia tidak mengalami kebanjiran. Ini ada tanaman-tanaman muda yang disisip. Ini permasalahan untuk tanaman yang disisip biasanya cenderung pertumbuhannya kurang bagus karena kalah dengan untuk mendapatkan sinar matahari. Ini sisipan. Jadi perlu satu metode, suatu cara sehingga tanaman ini bisa bagus. Oke, kita akan lihat di peternakan domba.
yang juga dipelihara oleh petani sebagai pelengkap di perkebunan kelapa sawit. Nah, ini peternakan domba jenis Merino yang diintegrasikan dengan sistem perkebunan kelapa sawit. Ini cukup bagus. Ini jenis Merino, termasuk jenis domba yang sangat unggul. Ini peternaknya namanya Mas Yitno. Mas Yitno ya Mas ya? Iya, iya. Ini punya sendiri atau gado Mas? Punya sendiri. Udah 2 tahun ya Mas ya? Iya. Dua. Udah dijuali. Oh, anaknya dijuali. Jualin. Sulit nggak Mas nyari ininya Mas? Rumputnya Mas? Nggak sulit ya? Enak di sini dekat. Kenapa nggak digembalakan Mas? Repot. Enggak repotnya enggak, cuman enggak bisa gemuk. Oh, nggak bisa gemuk ya. Kalau digembalakan relatif kurang bisa gemuk karena memang energinya banyak dipakai untuk jalan-jalan ya Mas ya. Lagi pun apa? Risikonya nanti kan plastik itu dimakan. Oh, di plastik dimakan dan di pencernaannya kurang bagus. Kurang bagus. Ini jantan atau betina Mas? Ini betina. Betina. Lahir itu anaknya. Oh iya bener. Ini ada anaknya yang baru lahir. 5 hari. Terus ini kotorannya kan di ini Mas, ditampung Mas. Ini diolah menjadi apa Mas? Paling taruh di pohon sawit itulah. Pohon sawit. Belakang ini. Dan kelihatan sawit yang dipupuk dengan ini hasilnya lebih bagus. Lumayan. Ah, lebih bagus. Kalau nggak percaya kita tengok itu Iya. buahnya. Iya, itu saya bisa dilihat. Jadi cukup bagus. Ini kelapa sawit yang dipupuk dengan menggunakan limbah kandang akan memberikan nilai tambah yang sangat bagus. Jadi ini rumput makanan. Ada nggak makanan tambahannya Mas? Nggak ada. Atau ampas tahu atau singkong? Hanya rumput. Minumnya dikasih air garam. Iya, sama gula merah. Oh, sama gula merah. Oh, jamunya gula merah. Berapa induk ini Mas? 1, 2, 3, 4. 4. 4. Cuman yang jantan udah dipeset kawan Nah, pesen kawan untuk dia pelihara atau untuk korban? untuk cetak. Untuk cetak. Kalau yang jantan yang mana Mas? Ini jantan. Oh, jantan. Kalau segitu berapaan itu Mas? Aku kalau jual sepasang 3 juta. Wais, mantep. Ini belum ada nih. Ini agak cantik. Iya bener, itu dari bentuk kepalanya ya Mas ya? Iya. Bener, bener. Ini sangat bagus. Kira-kira dengan 4 induk per tahun bisa jual berapa Mas? Kemarin jual 5 juta lah, induk 4. Induk 4 dapat 5 juta dalam 1 tahun. Iya. 1 tahun berapa kali beranak 2 Mas? kali beranak ini. 1 tahun 2 kali beranak. Iya. Ini nilai tambah yang sangat bagus. Selain dapat hasil sawit, dapat juga hasil dari ternak, dapat juga pupuk. Iya. Pakai pupuk kimia juga nggak Mas sawitnya? Enggak. Jadi semuanya pakai pupuk ini. Iya. Sawitnya berapa rantai Mas? Ini 3 rantai. Wah, 3 rantai pasti akan lebih bagus. Contohnya ini ya Mas ya, belakang ini ya? Oke, kita lihat Mas. Ini pun dulu kan timbanya ke sana. Ke sana ya? Karena udah diparet jadi enggak Nggak ke sana ya? Itu punya sendiri atau punya tetangga? Yang ini, yang kiri ini? ya tetangga. Makanya beda sama yang jauh dari Oh, punya siapa ini Mas? ini orang sana, Pulau Bawang. Oh, ini. Oh, ini. Ah, ini dia. Ini sawit yang sangat bagus kalau kita lihat Mulai buah baru, kalau buah semalam itu waktu belum turun baru besar. besar-besar ya. Jadi beda sekali ya Mas ya. Beda. Dengan yang tidak dipupuk dengan nah, ini cara pupuknya. Ini sapi siapa Mas? Orang? Punya kami. Oh, punya Mas juga? Oh, berapa ekor Mas sapinya? Kalau ini gadu. Oh, gadu. Oh, punya siapa Mas? Punya orang Tanjung Harapan. Hmm. Nah, buahnya itu yang Mantap. Ini kok kita lihat buahnya. Waduh, mantap sekali ini. Besar. kan beda sama sini, sebelah sini. Iya, iya. Ini walaupun seharusnya ini tanaman yang lagi bagus-bagusnya ya Mas ya? Harusnya. Ah iya, benar. Benar. Ini kalau kita lihat cukup bagus. Ini sepertinya tanaman sudah kedua ya Mas ya? Iya. Nah ini. Ini juga sapi dan kotorannya bisa menjadi pupuk. Ini. Jadi inilah salah satu masyarakat berpikir untuk meningkatkan produksi dengan biaya yang sangat rendah lah, bisa menekan rendah. Jadi tidak tergantung sama pupuk kimia ya Mas ya? Bener. Ini yang dipupuk kimia. Buahnya tidak begitu banyak. Ini punya orang. Nah ini. Nah.
Benar. Nah, ini punya orang juga yang kecipratan dari kotoran kambing, kotoran kandang. Ini buahnya cukup bagus ini. Ya, benar. Ini sangat bagus ini. Juga yang kena pupuk ini buahnya sangat bagus. Ini pasti akar sawitnya sampai sana ini, Mas. Iya. Nah, ini. Orang semua itu kan berjalan-jalan. Jadi dengan ini kita bisa mengatakan bahwa integrated farming atau pertanian terpadu merupakan salah satu cara untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi lahan. Oke, Mas Itno, terima kasih dan tetap semangat di pertanian, peternakan dan perkebunan. Februari 2020 Gria Kerbun. Terima kasih.